Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponensial. Kita mulai mengenai pengertian dari pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat. Nah, sebelum kalian belajar bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah pastikan kalian sudah memahami mengenai persamaan eksponensial. Yang kedua, mengenai pertidaksamaan linier. Ya, bagaimana mencari penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga adalah pertidaksamaan kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Kalian sudah mempelajari mencari penyelesaian dari 6 bentuk persamaan eksponensial. Nah, untuk pertidaksamaan eksponensial, kita akan menggunakan 3 bentuk dari persamaan eksponensial. Ini bentuk yang pertama, kemudian bentuk yang kedua, dan bentuk yang keenam. Jadi, dari 3 bentuk ini yang akan kita gunakan dalam pertidaksamaan eksponensialnya. Untuk pertidaksamaan linier, kalian sudah pernah mempelajari di tingkat SMP, dan Ibu akan mengingatkan kembali untuk bentuk umumnya dari pertidaksamaan linier itu seperti ini ya. Kita gunakan pertidaksamaan linier satu variabel dengan variabel X. Nah, ini kalian lihat bentuk-bentuk umumnya. Lalu, bagaimana mencari penyelesaian dari pertidaksamaan linier? Nah, kita akan gunakan sifat dari pertidaksamaan. Yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Oke, yang kedua, sifat dasar yang kedua. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Sifat dasar yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Maksudnya gimana? Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh agar kalian bisa lebih paham. Misalnya di sini ada pertidaksamaan linier Y tambah 8 kurang dari sama dengan 13. Maka untuk mencari penyelesaiannya, sebenarnya ini mirip dengan persamaan, hanya tandanya ketidaksamaan, dan ingat kita akan menggunakan sifat dasar pertidaksamaan. Ya, di sini ada plus 8, berarti pindah ruas ke kanan jadi negatif 8, maka Y-nya menjadi kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan mirip ya ketika kalian menyelesaikan persamaan linier, tapi ini adalah suatu pertidaksamaan linier. Oke, kita ke nomor 2. 2x lebih dari sama dengan negatif 3x ditambah 12. Maka untuk mencari penyelesaiannya, kita kumpulkan x dengan x. Maka di sini menjadi ruas kiri 2x ditambah. Ini negatif jadi positif, ditambah 3x lebih dari sama dengan 12. Nah, 2x ditambah 3x hasilnya 5x. 5x lebih dari sama dengan 12. Maka mencari x-nya kita bagi 5 ya, ruas kiri bagi 5, ruas kanan bagi 5. Menjadi X lebih dari sama dengan 12 per 5. Nah, untuk nomor 3 di sini, ada negatif 5X kurang dari 15. Kita akan mencari penyelesaiannya. Berarti nilai X-nya itu yang memenuhi berapa? Nah, ingat ya, untuk nomor 3, kalian lihat di sini, sifat dasar pertidaksamaan nomor 3, jika dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Untuk nomor 3, berarti untuk mencari nilai X-nya atau mencari penyelesaiannya, kan di sini ada negatif 5. Berarti kita bagi dengan negatif 5.
Negatif 5 adalah bilangan real negatif, maka tandanya dibalik di sini kurang dari menjadi lebih dari. Kalau misalkan nanti tandanya lebih dari, berarti tandanya dibalik menjadi kurang dari. Ingat ya, ini berlaku ketika kita bagi pertidaksamaannya dengan bilangan real negatif. Kalau tadi kan tidak ini ya, karena di sini bilangan realnya positif, maka tidak ada perubahan tanda. Kemudian kita hitung, kita cari, maka X-nya lebih dari negatif 3. 15 dibagi negatif 5 kan negatif 3 ya. Kayak gitu. Kemudian untuk nomor 4, di sini ada bentuk 2X min 4 lebih dari 3X ditambah 9. Oke, berarti kita kumpulkan X dengan X, angka dengan angka. 3X-nya pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3X. 9 ditambah 4, ini ya, negatif 4 pindah ke kanan, jadinya 4. Maka 2X dikurangi 3X menjadi negatif X lebih dari 9 tambah 4, 13. Nah, ini ada negatif. Maka kita bisa bagi dengan negatif 1. Kalau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya berubah. Ya, dari lebih dari, maka berubah menjadi kurang dari. Sehingga nilai X-nya itu kurang dari negatif 13. Seperti itu mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Sudah ingat ya? Untuk penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, biasanya dinyatakan sebagai himpunan penyelesaian. Misalnya tadi ya, kita ketemu X lebih dari negatif 3. Untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dapat digambarkan ke dalam bentuk interval atau selang yang dinyatakan pada garis bilangan. Jadi selain dinyatakan sebagai himpunan penyelesaian seperti ini, kita bisa menentukan ya himpunan penyelesaiannya itu dapat digambarkan ke dalam bentuk interval yang dinyatakan pada garis bilangan. Gini-gini misalnya ya. Ada penyelesaian misalnya X lebih dari A. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, berarti dia bulatannya kosong ini ya, tidak penuh ya, bulatannya tidak penuh. Di sini. Penyelesaiannya berarti ke arah kanan sini, karena lebih dari A. Nah, kalau kurang dari, berarti dia arahnya ke kiri, dalam garis bilangannya, arahnya terbuka, ya tidak penuh. Kemudian kalau misalnya ada X lebih dari sama dengan A, berarti di sini A-nya masuk dalam penyelesaian. Lingkarannya penuh, arahnya ke arah kanan garis bilangan. Jadi, yang berada di kanan A itu semua penyelesaian ya, termasuk A-nya. Kalau tadi yang selang terbuka, ini berarti nilai X sama dengan A-nya itu tidak masuk dalam penyelesaian. Kalau misalnya yang terakhir ini ya, X kurang dari sama dengan A, berarti panahnya ke arah kiri. Semua nilai yang berada di kiri A itu termasuk penyelesaian. Atau dapat disimpulkan jika tandanya itu kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya, maka intervalnya adalah terbuka atau selang terbuka. Kalau tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, maka interval tertutup atau selang tertutup. Itu ya. Oke, untuk pertidaksamaan kuadrat, jadi bentuk umumnya itu bentuknya seperti persamaan kuadrat, tetapi ada tanda ketidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dan A, B, C-nya itu adalah bilangan real, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini ya, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Gimana penyelesaiannya? Untuk pertidaksamaan kuadrat, Ibu langsung contoh aja ya. Misalkan kalian diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 5X min 14 kurang dari sama dengan 0. Oke, untuk penyelesaiannya berarti harus kita faktorkan. Ya, kita cari faktornya. Perhatikan angka paling belakang. Di sini ada negatif 14. Ya, negatif 14 kita cari dua bilangan. Ya, berarti 7 sama 2 yang dikalikan hasilnya negatif 14, yang jika dua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya negatif 5. Coba, negatif 7 kali 2, negatif 14, negatif 7 ditambah 2, maka hasilnya negatif 5. Berarti ini faktornya. Setelah itu, ya, kita cari pembuat nolnya.
Berarti kita sama dengankan faktornya ini sama dengan 0. Maka akan diperoleh X min 7 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X yang memenuhi itu sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah dapatkan dua titik ini, kita gambarkan dalam garis bilangan. 7 dengan negatif 2, berarti 7 posisinya pada garis bilangan di sebelah kanan, dan negatif 2 itu berarti yang lebih kiri ya dari 7. Nah, di sini. Nah, di sini kita gambarkan garis bilangan. Nah, kita akan menentukan untuk penyelesaiannya itu nanti pada interval mana, apa di sini, ya kurang dari negatif 2, atau dalam interval negatif 2 sampai 7, atau intervalnya itu lebih dari 7, gitu. Nilai X yang memenuhinya lebih dari 7, gitu ya. Nah, caranya adalah kita gunakan bantuan titik X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan posisinya di sini ya. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan X kuadrat min 5X min 14. Di sini kita ganti berarti X-nya 0. Maka menjadi 0 kuadrat dikurangi 5 dikali 0 dikurangi 14. Ya, ini 0, 0. 0 dikurangi 14, maka hasilnya negatif 14. Artinya, pada interval di mana titik 0 berada, berarti intervalnya di sini, itu semua nilainya negatif. Ya, ketika kita mensubstitusikan nilai berapapun pada interval negatif 2 sampai 7, itu menghasilkan nilai yang negatif. Dan di sini, pada interval kurang dari negatif 2, itu pasti nanti nilainya positif. Dan untuk nilai pada interval yang lebih dari 7, maka nilainya positif. Lalu, interval manakah yang menjadi penyelesaian? Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 artinya nilainya negatif. Berarti yang kita pilih adalah interval di sini di antara negatif 2 sampai 7. Nah, di sini ini adalah penyelesaiannya. Atau jika dituliskan dalam notasi, berarti di sini X lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 7. Gitu. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas adalah dia kalian tulis kurung-kurung awal X, terus garis tegak, X lebih dari sama dengan negatif 2, kurang dari sama dengan 7, untuk X bilangan real. Di sini perhatikan, lingkaran yang kalian buat itu adalah lingkaran penuh, selang tertutup. Kenapa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya itu mengandung sama dengan, ya. Oke, kita masuk ke materi pertidaksamaan eksponensial. Bagaimana sih cara menentukan penyelesaiannya? Untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial, kita menggunakan sifat-sifat dasar. Kita mengenal namanya bilangan pokok ya. Nah, kita bagi dua. Jadi, untuk bilangan pokok lebih dari 1 dan bilangan pokok untuk lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, bagaimana sifatnya? Perhatikan di sini. Untuk pertidaksamaan dengan bilangan pokok 1, maka kalian bisa mencari penyelesaiannya dengan sifat jika A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Ya. Kemudian, jika ada bentuk A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx lebih dari Gx. Nah, dan seterusnya, kalian perhatikan di sini. Nah, sebenarnya secara umum, jadi kalau ada bentuk pertidaksamaan A pangkat Fx, A pangkat Gx, ya, dengan tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ketika bilangan pokoknya itu lebih dari 1, yaitu dengan cara pangkatnya kita turunkan, nah tandanya mengikuti tanda pada soalnya. Bedanya dengan bilangan pokok yang lebih dari 0 kurang dari 1, ya, tandanya akan berubah di sini. Ya. A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya kurang dari sama dengan Gx. Di sini lebih dari sama dengan, dan di sini kurang dari sama dengan. Nah, semuanya begitu.
Kalau di sini lebih dari, maka penyelesaiannya fungsinya diturunkan, tandanya dibalik. Ya, bedanya itu ya. Biar kalian lebih paham, silakan perhatikan contoh berikut. Kita akan coba mencari penyelesaian untuk pertidaksamaan eksponensial. Soal yang nomor 1, ada bentuk pertidaksamaan seperti ini. 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1/4. Berarti langkahnya adalah kita harus samakan bilangan pokoknya. Ya, berarti di sini 1/4 diubah menjadi 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 itu artinya 2 pangkat negatif 2. Bilangan pokok sudah sama ya, berarti fungsinya diturunkan. X plus 1 kurang dari min 2. Ingat di sini bilangan pokoknya lebih dari 1, berarti tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Kita cari penyelesaiannya, berarti X kurang dari, nah ini negatif 2, plus 1-nya pindah ke ruas kanan, negatif 1, sehingga X kurang dari negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ya, ditulis menggunakan notasi, kurung-kurung awal X, terus ini ada garis tegak, X kurang dari negatif 3, dan X-nya untuk bilangan real. Gitu ya. Oke, lanjut untuk nomor 2. Di sini ada pertidaksamaan 9 pangkat X plus 1 lebih dari sama dengan 27X min 1. Berarti langkahnya kita samakan dulu bilangan pokoknya. 9 itu sama aja 3 pangkat 2 ya. Kemudian 27 itu sama aja 3 pangkat 3. Ya. Setelah itu, nah kita selesaikan. Berarti di sini ada sifat bilangan berpangkat, yaitu bilangan dipangkatkan, maka pangkatnya berarti kita kalikan. 2 dikali X plus 1 menjadi 2 kali X 2X, 2 kali 1, 2. Kemudian di sini berarti kita kalikan 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 1, negatif 3. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya, berarti kita samakan eksponennya menjadi 2X tambah 2 lebih dari sama dengan 3X min 3. Oke, kalau sudah, kita kumpulkan X dengan X ya, berarti 3X ke ruas kiri menjadi negatif 3X, dan plus 2-nya ini ke ruas kanan menjadi negatif 2. Kita hitung 2X kurangi 3X itu negatif X ya, negatif 3 kurangi negatif 2, negatif 5. Kita bagi dengan negatif 1. Ingat, jika dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya akan berubah. Di sini lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Ya, dibagi negatif 1, maka negatif 5-nya menjadi 5. Gitu. Maka nilai X yang memenuhi untuk nomor 2 yaitu X kurang dari sama dengan 5. Mudah ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kita ke contoh yang ketiga. Untuk bilangan pokok yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Perhatikan di sini bilangan pokoknya adalah 1/3. Ingat ya, jika bilangan pokoknya lebih dari 0 kurang dari 1, berarti nanti tandanya berubah. Oke, kita turunkan fungsinya menjadi X kuadrat ditambah 2X min 8. Ya, tandanya ini berubah. Awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan ya. X min 2. Oke, kita pindah ke ruas kiri semua. Maka menjadi X kuadrat ditambah 2X. Nah, X di sini menjadi negatif X. Kemudian kita tulis negatif 8. Nah, negatif 2 di sini pindah ruas ke kiri jadi plus 2. Kanannya menjadi 0. Kita hitung ya, berarti X kuadrat tetap. Nah, 2X dengan negatif X. Berarti 2 kurangi negatif 1, 1X ya. Negatif 8 ditambah 2 berarti negatif 6. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Berarti kita faktorkan. Negatif 6, kita cari dua bilangan yang dikalikan negatif 6. Di sini kita ketemu 3 dengan negatif 2. Coba kita kalikan. 3 dikali negatif 2 kan negatif 6. Kalau dijumlahkan, hasilnya harus 1 ya. 3 ditambah negatif 2, hasilnya 1. Oh, berarti ini faktornya. Setelah itu, kita cari pembuat nolnya. Kita sama dengan kan 0, berarti kita dapatkan X tambah 3 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah negatif 3, atau X-nya sama dengan 2. Nah, nilai-nilai X ini apakah penyelesaian? Bukan ya. Ini adalah pembuat 0 yang kita gambarkan pada garis bilangan. Oke. Posisinya berarti
2 di sini ya, kira-kira di sini. Kemudian X negatif 3 berarti di kirinya 2, misal di sini. Oke, kemudian kita gunakan titik bantu X sama dengan 0 untuk menentukan positif atau negatif. Kita substitusikan 0 ke bentuk kuadratnya. Berarti 0 kuadrat ditambah 1 kali 0 dikurangi 6. 0 tambah 0, 0 kurangi 6, negatif 6. Berarti pada interval negatif 3 sampai 2 itu nilainya negatif. Nah, interval di sini yang kurang dari negatif 3, maka nilainya positif. Dan interval lebih dari 2, nilainya juga positif. Nah, sekarang kita lihat ya, tandanya lebih dari sama dengan yang kalian lihat. Bukan pada pertidaksamaan eksponensialnya, tetapi pada pertidaksamaan kuadratnya. Yang menjadi penyelesaian yang interval ketika nilainya positif. Nah, di sini. Lebih dari 2 atau kurang dari negatif 3. Oke, maka himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan di atas adalah, kita tulis kurung-kurung awal, X garis tegak, untuk X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 2, di mana X-nya adalah bilangan real. Kemudian kurung kurawal tutup. Untuk contoh yang keempat, kita menggunakan bentuk pertidaksamaan dari suatu bentuk persamaan, bentuk 6. Ya. Ingat, ini adalah bentuk 6, suatu persamaan eksponensial dengan tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari. Oke, ingat, kalau mau mencari penyelesaian dari bentuk 6 ini ya, kita harus ubah ke dalam bentuk umumnya. Berarti C-nya 9, B-nya negatif 10, dan A-nya itu pasti di sini 1. Maka kita dapatkan A pangkat Fx-nya itu 3 pangkat X. Di sini 9 pangkat X harus kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat X. Gimana? Nah, ingat, 9 itu 3 pangkat 2 ya. Berarti kita dapatkan 3 pangkat 2 di pangkatan X. Oke. Pangkat dipangkatkan, artinya kan dikalikan. Kalau dikalikan itu sifatnya komutatif ya. Bisa 2 kali X atau X kali 2. Berarti Ibu ubah menjadi seperti ini. 3 pangkat X dipangkatkan 2. Oke, dikurangi 10 dikali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0. Setelah itu, kita misalkan variabel P ya, 3X-nya sebagai variabel P. Berarti menjadi bentuk persamaan kuadrat P kuadrat min 10Y ditambah 9 lebih dari 0. Kalau sudah bentuknya pertidaksamaan kuadrat, berarti langkahnya kita faktorkan. Kita faktorkan ya, di sini P kurangi 9, P kurangi 1. Faktornya. Coba kita kalikan negatif 9 dikali negatif 1, hasilnya 9, betul. Negatif 9 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 10, betul. Nah, setelah itu, lalu kita cari pembuat nolnya, kita sama dengan kan 0. Maka, kita dapatkan P min 9 sama dengan 0, atau P min 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 9, atau P-nya sama dengan 1. Sudah ketemu nilai P-nya, berarti kita buat pada garis bilangannya. Di sini titik 9 dan di sini titik 1. Nah, ingat di sini lingkarannya atau nanti selangnya itu selang terbuka. Ya, jadi ini bukan lingkaran penuh, tapi lingkarannya tidak penuh di sini. Titiknya tidak penuh. Kenapa? Di sini tanda ketidaksamaannya itu lebih dari, ya, tidak ada sama dengannya. Oke, sekarang posisi 0 di mana? Apakah di sini, kiri, tengah, atau kanan? Posisi 0 itu di kiri. Kirinya 1 ya, 0 itu pada garis bilangan. Oke, berarti 0-nya di sini. Kita gunakan titik bantu X sama dengan 0 untuk mencari nilai dari P kuadrat min 10Y ditambah 9. Berarti P-nya ganti 0 menjadi 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 ditambah 9. Berarti 0 kurangi 0, 0 ditambah 9 sama dengan 9. Berarti interval di mana titik X sama dengan 0 berada, itu nilainya positif. Berarti di sini nilainya positif. Interval ini positif. Dan interval yang tengah ini, maka nanti nilai-nilainya negatif. Dan untuk yang lebih dari 9, berarti di interval ini, itu nilainya positif. Maka dapat kita peroleh P-nya itu lebih dari 9,
atau P-nya kurang dari 1. Nah, ini kan kita masih dalam variabel P ya. Kita kembalikan lagi. Nah, kita akan cari nilai X atau penyelesaian yang memenuhi. Berarti P-nya kita ganti dengan 3 pangkat X di sini. Ya, kita ganti. Maka 3 pangkat X kurang dari 1 atau 3 pangkat X lebih dari 9. Tuh. Nah, maka kita ubah supaya basisnya sama dengan 3 ini ya, sama-sama 3. 1 itu artinya 3 pangkat 0, dan 9 itu artinya 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah sama basisnya, berarti eksponennya kita turunkan ya. Tandanya tetap. Berarti X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Maka, kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 9 lebih dari 0 adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Ditulis dalam notasi matematika seperti ini. Oke, gimana? Sudah paham ya? Jika kalian masih belum paham, silakan diulang lagi penjelasan dari Ibu sampai kalian paham. Demikian penjelasan mengenai materi pertidaksamaan eksponensial. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.